Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel klikfakta.com. Episode kali ini saya akan mengulas tentang salah satu tema yang menarik yang saat ini sedang diperbincangkan oleh warga masyarakat Kabupaten Jepara. Tema apa itu? Kita akan bahas di episode ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen channel klikfakta.com ini. Ayo kita mulai. Tema yang akan saya bahas pada episode kali ini adalah tentang keluhan warga masyarakat Jepara berkaitan dengan jalan yang rusak. Media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube, maupun di platform media sosial yang lain, saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang keluhan warga masyarakat Jepara, yaitu jalan yang rusak. Ada beberapa fakta yang harus kita mengerti dan pahami terlebih dahulu sebelum kita mengulas tentang jalan yang rusak di Kabupaten Jepara. Fakta pertama, dari data BPS Kabupaten Jepara yang diupdate, ada sekitar 789,7 km panjang jalan yang ada di Kabupaten Jepara. Fakta yang kedua, sepanjang jalan 789,7 km tersebut tidak semuanya berstatus sebagai jalan kabupaten, tetapi ada yang berstatus sebagai jalan provinsi dan juga ada yang berstatus sebagai jalan nasional. Fakta yang ketiga, setiap tahun pemerintah Kabupaten Jepara mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk perbaikan jalan di Kabupaten Jepara. Tidak hanya pemerintah Kabupaten Jepara, tetapi juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah nasional juga mengalokasikan dana perbaikan jalan yang menjadi kewenangan masing-masing sektor tersebut. Kalau statusnya jalan provinsi, maka pemerintah provinsi juga mengalokasikan perbaikan jalan di Kabupaten Jepara yang berstatus jalan provinsi. Begitu juga dengan jalan yang berstatus sebagai jalan nasional. Fakta yang berikutnya adalah kita akui bahwa saat ini jalan yang rusak di Kabupaten Jepara sangatlah banyak sekali. Kalau dihitung mungkin sampai ratusan bahkan ribuan titik jalan yang rusak di Kabupaten Jepara. Baik itu jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional. Itu beberapa fakta yang harus kita mengerti untuk kemudian kita mengulas lebih lanjut tentang jalan yang rusak di Kabupaten Jepara. Dari beberapa pemberitaan melalui media massa maupun informasi yang beredar di media sosial, jalan yang rusak saat ini tergolong cukup parah. Beberapa titik kerusakan itu mencapai kedalaman yang belasan sentimeter, atau setidaknya kalau orang lewat itu bisa berbahaya. Selain itu, jalan yang rusak juga cukup meluas. Jadi di beberapa wilayah, di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, setidak-tidaknya ada 16 kecamatan. Dapat dipastikan saat ini ada jalan yang rusak. Ditambah dengan cuaca yang juga ekstrim, sehingga jalan yang rusak tersebut ditutupi atau tidak terlihat karena tertutup oleh air hujan, genangan air hujan, tentu saja berbahaya bagi pengendara
yang melintas di jalan-jalan tersebut. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan. Kita coba lihat di tahun 2023 ini. Pemerintah Kabupaten Jepara setidak-tidaknya mengalokasikan anggaran dari APBD senilai 2,5 triliun. Itu untuk perbaikan jalan dialokasikan sekitar 37, sekian persen dari 2,5 triliun. Namun yang perlu kita ketahui, anggaran 37, sekian persen tersebut dari total APBD 2023, perbaikan jalan itu alokasi anggarannya juga dengan irigasi. Apakah itu besar? Apakah itu terlalu kecil? Mungkin kita berasumsi itu tidak begitu besar. Tapi jangan salah, teman-teman, itu alokasi hanya untuk wilayah atau hanya untuk jalan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Jepara saja. Sementara jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi dan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kira-kira dengan anggaran yang setiap tahun digelontorkan dengan nominal yang sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi ketika itu digelontorkan setiap tahun, ini ya, setiap tahun yang perlu digarisbawahi, tentu saja itu dana yang tidak sedikit. Apalagi kalau kita ketahui jalan yang ada di Kabupaten Jepara, ya itu saja, tidak banyak penambahan panjang jalan yang ada di Kabupaten Jepara maupun pelebaran yang ada di Kabupaten Jepara. Ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, penyebab daripada kerusakan jalan tersebut. Kalau bagi saya, opini saya, penyebab dari kerusakan tersebut ada setidak-tidaknya dua hal. Mungkin karena sering dilalui kendaraan dengan tonase yang berlebihan, sehingga tidak mampu jalan itu menopang beratnya kendaraan yang melintas, atau bisa jadi mungkin juga karena kualitas jalan yang tidak baik. Saya yakin di antara teman-teman pernah melihat atau pernah mengetahui di wilayah teman-teman di Kabupaten Jepara khususnya, ada jalan yang sudah rusak atau saat ini rusak, padahal jalan tersebut sudah diperbaiki belum lama. Mungkin baru 1 tahun, mungkin baru 2 tahun, atau mungkin ya 3 tahun yang lalu diperbaiki, tetapi sekarang sudah rusak parah. Karena berdasarkan informasi dan pengalaman secara pribadi, saya juga menemukan kondisi yang seperti itu. Nah, ini patut dipertanyakan. Karena apa? Perbaikan jalan, entah itu melalui beton atau cor, atau melalui aspal atau hot mix. Perbaikan menggunakan beton atau aspal memiliki standarnya masing-masing, memiliki spesifikasi dan kualitasnya masing-masing. Hal itu juga tertuang di dalam aturan yang ada, karena ada spesifikasi dan ada kualitas tertentu, maka salah satu alasan dibikin spesifikasi tersebut tentu saja agar kualitas jalan itu baik, sehingga mampu bertahan untuk durasi sekian tahun begitu ya. Kalau kita baca-baca di referensi, karena saya bukan orang teknik, saya baca di beberapa referensi yang ada, setidak-tidaknya
kualitas atau kemampuan usia umur jalan untuk tidak rusak itu di atas 10 tahun. Tapi kita mungkin ada yang menemukan kejadian baru diperbaiki 3 tahun yang lalu, bahkan baru diperbaiki 2 atau 1 tahun yang lalu, tapi saat ini sudah rusak. Nah, ini kemudian menarik untuk kita perhatikan. Sebetulnya bagaimana proses perbaikan jalan tersebut? Apakah orang atau perusahaan yang memperbaiki jalan tersebut sudah memenuhi kualifikasi, memenuhi kualitas? Karena perbaikan jalan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, secara normatifnya masyarakat bagaimana bisa menjaga agar kualitas jalan itu bisa tetap bertahan dengan misalnya mengikuti aturan pemerintah terkait dengan tonase kendaraan agar tidak berlebihan sehingga tidak membuat beban jalannya berlebihan. Kemudian pemerintah melalui kewenangannya melakukan perbaikan, dan saya berharap Kabupaten Jepara khususnya, karena saat ini dipimpin oleh penjabat bupati, notabene adalah pejabat dari pemerintah provinsi, memiliki akses koordinasi yang lebih luas tentu saja. Dengan berkoordinasi antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Jepara. Entah itu yang jalan status kabupaten, jalan status provinsi, maupun jalan yang berstatus jalan nasional. Demikian opini dan ulasan singkat dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.